Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam 4 sehat 5 sempurna. Salam zona waktu seluruh Indonesia, khususnya untuk mahasiswa mahasiswiku di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Adik-adik yang saya sayangi, kita kali ini akan membahas tentang emulsi. Pada kuliah sebelumnya kita telah belajar tentang suspensi. Suspensi dan emulsi itu sebenarnya hampir mirip teorinya ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi suspensi. Untuk materi emulsi kali ini ada mungkin materi-materi yang sudah disampaikan di kuliah farmasi fisika sebelumnya. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahami dengan mudah interaksi-interaksi yang terjadi dalam proses emulsifikasi pada kuliah yang sebelumnya, dan dapat dengan mudah juga memahami proses pembuatan emulsi pada kuliah farmaseutika ini. Ya, emulsi itu adalah suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika, yang terdiri dari sedikitnya dua fase cair yang tak tercampurkan. Salah satunya terdispersi sebagai fase terdispersi dalam fase cair lainnya, atau yang disebut fase kontinu. Nah, emulsi distabilkan dengan adanya bahan pengemulsi. Jadi intinya adalah ada kata kunci sini tidak stabil secara termodinamika, yaitu karena adanya perubahan-perubahan entalpi energi panas ataupun fisika. Contohnya ada pendinginan ya, pemanasan dalam gerak. Nah, itu yang akan mempengaruhi kestabilan dalam emulsi. Atau ada juga proses biologinya. Nah, itulah kenapa emulsi disebut sebagai suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika. Emulsi distabilkan dengan adanya bahan pengemulsi, sehingga kata kunci selanjutnya adalah adanya bahan pengemulsi yang kita sebut nanti sebagai emulgator. Lalu fase terdispersi dan fase kontinu atau sebagai medium disperse. Itu 3 kata kuncinya. Kita perlu belajar sedikit tentang sejarah, karena tanpa mengenal sejarah kita tidak bisa mencintai itu emulsi. Begitu juga dengan diri kita. Emulsi berasal dari kata emulgio, artinya menyerupai susu. Ya, memang emulsi ini menyerupai susu seperti yang dijelaskan pada gambar-gambar sebelum ini ya. Ternyata susu juga merupakan contoh dari emulsi. Nah, pada abad ke-17 emulsi awalnya berasal dari biji-bijian yang mengandung lemak, protein, air. Nah, di sini disebut emulsi vera atau alam, di mana protein bertindak sebagai emulgator dari campuran lemak atau minyak dengan air yang terdapat dalam biji-bijian itu. Jadi mengandalkan dari protein sebagai emulgatornya. Lalu berkembanglah dunia kefarmasian. Pada abad 18 ada seorang ahli farmasi dari Prancis yang berusaha membuat emulsi oleum oleiferarum, oleum anisi dan eugenol dengan penambahan emulgator ya, gom Arab, teragakan dan kuning telur. Nah, akhirnya itulah mulai perkembangan ilmu emulsi. Emulsi yang tipe ini disebut emulsi spuria atau buatan. Demikian sejarah singkat tentang perkembangan ilmu emulsi. Terus berkembang sampai tahun 2020 ini. Tentunya yang kita bahas bukan emulsi secara fabrikasi, karena itu akan dibahas dalam kuliah teknologi farmaseutik. Yang tentunya kita bahas di sini adalah bahasan secara pembuatan skala kecil. Nah, komponen emulsi tadi yaitu berupa komponen dasar dan komponen tambahan. Komponen dasarnya meliputi fase dispers, fase pendispersi, dan emulgator. Itu komponen utama. Dan komponen tambahan yang sering ditambahkan adalah Corrigan saporis, odoris, koloris, pengawet, dan antioksidan.
Di sini misalnya untuk penambah bau, rasa, warna, dan perlu juga pengawet untuk penyetabil ya, karena mudah terdegradasi oleh ada mikroba, dan juga adanya antioksidan. Contoh pengawet yang sering digunakan: metil, etil, propil, butil, paraben, semuanya. Asam benzoat, senyawa amonium kuartanat. Ini bisa dicari sendiri ya untuk literaturnya. Dan contoh antioksidan yang biasa digunakan di pabrik atau di persediaan kecil ya, skala kecil, sebagai contoh asam askorbat, alfa tokoferol, asam sitrat, propil galat, dan asam galat. Itu dia komponen utamanya. Lalu bagaimana aplikasi emulsi ya dalam dunia farmasi? Ini juga sudah ada dalam kuliah kita sebelumnya. Memang emulsi itu berguna karena di dalam produk-produk yang oily, yang berminyak, yaitu jadi terutama secara oral itu yaitu lebih dapat diterima, more palatable, karena dapat menutupi rasa, tekstur, rasa yang tidak enak, tekstur yang kurang bagus. Dan juga dengan dibuat dalam bentuk emulsi, maka sediaan obat itu dapat mengalami absorpsi yang lebih baik karena adanya ukuran dari globul yang lebih kecil, sehingga memungkinkan proses absorpsi yang lebih baik. Bagaimana pada sediaan parenteral? Salah satunya digunakan pada rute intravena, yaitu contohnya di sini ada lipid nutrien, yaitu nutrien yang lemak ya, yang diberikan kepada pasien secara rute intravena. Dia bisa diberikan karena partikelnya kecil ya, kurang dari 100 nanometer ukurannya, jadi masih bisa diterima. Lalu digunakan dalam sediaan parenteral lain sebagai depot injeksi ya. Ini bentuknya dalam emulsi WO yang digunakan ya untuk depot injeksi. Lalu untuk yang sering digunakan yang mungkin kita sering lihat sehari-hari pada produk-produk topikal, ini banyak digunakan untuk kosmetik contohnya. Jadi terkadang kita kalau ke klinik kecantikan mendapat krim-krim yang ada yang greasy, berlemak gitu, ada yang enak dicuci. Nah, itu adalah tipe-tipe emulsi ya. Ada tipe OW, dia basisnya water, ini mudah dicuci dengan air, enaknya seperti itu. Lalu untuk tipe yang WO basisnya minyak, ini untuk untuk kulit-kulit yang kering, perawatan kulit-kulit kering. Jadi begitu seninya pembuatannya. Dan emulsi mempunyai beberapa manfaat dalam sediaan topikal, yaitu ya kita sebagai konsumen atau pasien enak gitu mengaplikasikannya di kulit. Kemudian washable karakter atau yang mudah dicuci air tentunya akan memudahkan kita kalau mau bersih-bersih kulit ya. Lalu dengan adanya emulsi, maka viskositas yang dapat diterima di tubuh juga lebih enak. Untuk sediaan tentunya topikal ya. Kalau terlalu kental nggak enak, nggak kental juga nggak enak. Kemudian bisa dimanipulasi greasiness-nya, yaitu keminyakannya, yaitu kita dapat memanipulasi sehingga lebih nyaman digunakan, misalnya untuk lotion kayak gitu ya. Kan nggak enak kalau lotionnya terlalu berminyak. Di situ kita memainkan basis dari emulsi. Lalu tipe emulsi tadi kita telah membaca bahwa secara umum tipe emulsi yaitu terbagi menjadi 3, simple, multiple, and micro. Di mana simple yang kita ketahui ada oil in water atau water in oil ya. Ini diameter greater than 0,1 mikrometer. Di sini aturannya. Sedangkan multiple emulsion ini terdiri dari semacam bertahap ya. Jadi oil in water in oil atau sebaliknya water in oil in water. Nah, sedangkan untuk micro emulsions ini untuk skala fabrikasi ya, dengan teknologi menggunakan nano emulsion. Nah, ini uniknya thermodynamically stable, optically transparent. Jadi memang modifikasinya lebih canggih ya, karena ukurannya juga jauh lebih kecil dari emulsi-emulsi yang standar. Contoh tipe emulsi yang sering kita lihat seperti dalam contoh gambar di depan dalam entrance tadi adalah susu, santan, mentega, coklat, bahkan es krim.
dan kita tinggal membedakan apakah itu termasuk tipe emulsi OW atau WO. Sehingga ketika kita makan es krim, wah kita ingat emulsi. Kita minum susu, kita ingat wah ini emulsi. Kita makan sayur yang bersantan, wah ini ternyata emulsi. Dan kita ketika melihat cat, wah ini emulsi, tapi jangan kita makan tentunya. Ya, tadi tipe emulsi ya, ada minyak dalam air atau sebaliknya. Nah, jenis atau tipe emulsi sangat tergantung dari emulgator yang digunakan. Ini tadi untuk lebih mendalamnya tipe OW, misalnya oil in water. Jadi waternya yang putih, ini oilnya yang ini, dan ini sebaliknya. Bagaimana dengan yang WOW? Water yang putih di sini water in oil, bulatan globul kecil yang lebih besar dari yang di dalamnya. Lalu in water lagi, water sebagai medium disperse-nya. Nah, ini yang multiple tadi. Begitu juga jika dibalik ya, OWO. Nah, ini kalau bahasa Indonesia ya, air minyak ya. Jadi minyaknya yang hitam, airnya yang sebagai medium disperse, dan begitu pula dibalik ya, air minyak ini. Kemana air? Nah, ini air dalam minyak dalam air lagi nih. Air yang putih, minyak dalam globul lebih besar, lalu dalam medium disperse yang warna putih nih airnya. Dan begitu juga dalam sampingnya, sebaliknya, agar lebih jelas. Jadi lebih bervariasi ya, multiple ini. Tentunya memerlukan teknologi ya, tidak bisa dibuat dengan skala lab yang sederhana. Gambaran umumnya emulsi itu adalah antara minyak sama fase air atau sebaliknya itu tidak bisa bercampur. Tapi dengan adanya emulsifier nih, ditambah emulsifier sehingga dilakukan pengadukan ya. Ini proses termodinamika juga, lalu terjadilah emulsi ya, bercampur. Jadi dia bisa menyatu di sini. Jadi air dan minyak bisa menyatu dengan adanya emulgator. Nah, ini fase yang berkebalikan. Nah, kesimpulannya emulsi adalah tadi jadi dua fase yang tidak campur ditambah emulsifier sehingga menjadi bercampur, yang dimana di sini fase terdispersinya diselimuti oleh partikulat-partikulat secara mono atau poli ikatannya ya, maksudnya di fase dispersnya nanti ada dibahas di bawah ya. Nah, begitu contoh emulsi yang sering kita lihat. Mungkin dari kecil kita minum Scott Emulsion, namanya juga emulsion. Ini minuman sebagai suplemen untuk penambah nafsu makan dan untuk pertumbuhan anak. Rasanya yang original itu memang agak terlalu minyakan sehingga dimanipulasi lah rasanya. Jadi lebih enak dan mudah diserap oleh usus kita sehingga berguna bagi tubuh dan untuk anak. Banyak ya sediaannya sekarang, ada yang kurkuma, macam-macam untuk produk-produk lokalnya. Lalu ada juga contohnya adalah krim kecantikan. Ini yang sering kita gunakan, terutama adik-adik yang cewek nih ya. Bahkan yang laki-laki pun menggunakan ya, seperti saya. Nah, ada beberapa teori terbentuknya emulsi, yaitu tegangan permukaan, orientasi bentuk baji, film plastik, dan lapisan listrik rangkap. Yang sebenarnya beberapa teori ini juga sudah kita bahas di dalam farmasi fisika, sehingga tidak menjadi terlalu konsen dalam kuliah kali ini. Teman saya akan mengulas sedikit ya. Jadi teori pertama yaitu tegangan permukaan, pada prinsipnya memang karena adanya terbentuknya emulsi, adanya gaya adhesi dan kohesi. Kohesi itu gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis, dan ini sebaliknya. Dengan adanya gaya itu maka membuat semakin tinggi perbedaan tegangan ya antara dua cairan. Jika semakin tinggi perbedaan tegangan yang terjadi di bidang batas, maka semakin sulit kedua cair itu bercampur. Nah, tegangan permukaan yang terjadi antar dua muka zat cair ini disebut tegangan antar muka. Jadi dia sulit bercampur kalau semakin tegang. Sama kayak kita ketika kita berbeda pendapat kelompok satu lain, gaya kohesinya makin tinggi, maka kita perlu adanya penengah. Nah, di sini sebagai emulgator. Tegangan yang terjadi pada air akan bertambah dengan penambahan garam-garam anorganik atau senyawa elektrolit.
tetapi akan berkurang dengan penambahan senyawa organik. Ini pengaruh dari penambahan senyawa organik contohnya. Dan penambahan emulgator akan menurunkan atau menghilangkan tegangan terjadi pada bidang batas sehingga terjadi bentuk emulsi maksudnya ya. Prosesnya emulsifikasi. Oke. Lalu bagaimana teori bentuk baji? Teori bentuk baji ini entah dari bahasa apa baji itu ya, mungkin bahasa Cina deh. Teori bentuk baji ini yaitu prinsipnya adanya HLB, yaitu setiap emulgator memiliki harga keseimbangan yang besarnya tidak sama. Jadi emulgator mempunyai bagian disebut dengan hidrofilik atau lipofilik. Ingat ya dulu pelajaran sebelumnya. Apa itu HLB? Yaitu apa? Angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dengan lipofil. Karena hidrofilnya di atas, lipofil di bawah, ketika membuat persamaan maka semakin besar HLB-nya akan semakin hidrofil. Demikian sebaliknya. Oke, hidrofilik lipofilik balance singkatannya. Nah, ini contoh HLB ya dari berbagai macam senyawa. Nah, di sini kita bisa lihat HLB 1, di sini HLB-nya semakin besar. Ketika dia semakin besar, nah bisa dilihat dia semakin hidrofilik dan membuat dapat berfungsi sebagai OW emulsifier. Nah, ini ya. Ketika menengah dia WO emulsifier karena lipofilik tadi. Ketika terlalu rendah, dia hanya berfungsi sebagai antifoam dari berbagai senyawa ini. Yang sering digunakan di lab farmasetika ini ya, membuat sediaan emulsi. Oke. Ini terjemah dalam bentuk lain, nilai HLB bervariasi, lebih dirangkum. Jadi HLB tadi prinsipnya semakin tinggi adalah semakin hidrofilik. Nah, tentunya semakin hidrofilik dia akan berfungsi sebagai untuk solubilizer. Ketika semakin rendah dia sebagai pengemulsi WO jenisnya. Atau kita mau membuat sebagai wetting agent, kita pilih nilai HLB-nya yang 7 sampai 9. Nah, ini adalah untuk peta ketika kita membuat sediaan apa fungsinya untuk aplikasinya begitu. Ini dalam bentuk lainnya sama ya sepertinya ya. Ini ya memang sama. Di sini cuma deterjennya kebalik di sini ya. Harusnya dia di atasnya. Nah, kelebihannya tadi ya. Ini adalah rumus untuk menghitung HLB ya, HLB campuran. Sudah kita bahas bahkan sudah keluar ujian juga. Jadi intinya ya rumusnya inilah. Ya, berapa persen dari komponen A ini diperlukan ketika HLB-nya diketahui, HLB yang satu dan satunya diketahui. Begitu rumusnya. Mudahannya kemarin ya sudah dikeluarkan juga bahwa ketika ada pembuatan 100 ml emulsi tipe OW, nah ini tipe OW, diperlukan emulgator dengan harga HLB 12 kan semakin tinggi, jadi ya tipe OW. Sebagai emulgator dipakai campuran span dan twin. HLB-nya ini jadi twin ini lebih hidrofilik, ini lipofilik sebanyak 5 gram. Berapa gram masing-masing beratnya? Maka adalah persen twin. Nah, di sini HLB twin 16 dikurang di sini. HLB yang diinginkan di sini ini dikurangi dengan HLB span. Nah, lalu diperoleh persen twin 42%. Tentunya untuk memperoleh persen span tinggal dikurangi aja 100 bagian dikurangi 42%. 58% dikali jumlah total 5 gram sehingga diperoleh persen twin adalah 2,1 gram dan persen span 2,9 gram. Mudah sekali ya. Lalu bagaimana cara menghitung HLB campuran dari suatu surfaktan? Contoh twin 80 proporsinya 70%, span 80 proporsinya 30% dengan nilai HLB masing-masing seperti ini. Tinggal dikalikan aja 70 per 100 dikali 15 berapa, span berapa, lalu ditambah inilah HLB campurannya jika ingin dihitung. Atau dengan cara aligatik ya semacam perbandingan silang ya. Ini sama saja seperti yang kita pelajari lebih dahulu. Dibuat perbandingan ya. Ini HLB yang dicari dikurangi dengan HLB span, kemudian dibuat perbandingan HLB dari twin. 15 dikurang X HLB yang lebih yang diinginkan tentunya lebih rendah ya dari campuran karena antara lipofilik dan hidrofilik. Dibuat bagiannya 70% dibanding 30 yang tadi ya. Jadi diperoleh hitung matematis sederhana. HLB campuran 11,85. Tinggal memilih cara yang mudah. Teori yang selanjutnya adalah teori film plastik. Jadi teori film plastik itu intinya fase
terdispersnya diselimuti film, ya, diselimuti film, sehingga tegangan antar mukanya dengan fase dengan molekul sejenisnya jadi berkurang, sehingga dia bisa masuk ke fase kontinunya. Jika kita baca di sini, sehingga emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispers. Nah, dengan terbungkusnya, usaha antara partikel yang sejenis untuk bergabung menjadi terhalang, sehingga fase dispersnya menjadi lebih stabil karena ada lapisan film itu. Oke, bisa dibayangin ya tadi ya, seperti globul-globul tadi yang di atas, dia bisa bentuk film. Nah, bagaimana dengan teori lapisan listrik rangkap? Ini juga sudah dibahas secara detail di kuliah farmasi fisika. Sama prinsipnya sebenarnya seperti lapisan film, hanya saja ini ditinjau dari lapisan listriknya. Jika minyak terdispensi dalam air, satu lapis air langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis. Bayangin ya tadi ya, minyak bercampur dengan air sejenis. Nah, sedangkan lapisan berikutnya akan punya muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya, sehingga terjadi lapisan lagi lah sebenarnya. Ya, memungkinkan interaksi antara molekul sejenisnya berkurang, sehingga bisa masuk tuh fase dispers ke fase medium dispersnya. Ya, sehingga seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Fungsinya adalah untuk mengurangi interaksi antara fase dispersnya, sehingga gaya kohesinya tidak terlalu besar. Ini secara detail sudah dijelaskan ya. Lalu untuk pelajari emulsi, tentunya tadi komponennya yang paling penting apa? Emulgator juga. Dan sama seperti suspensi, ada suspending agent yang dari alam dan ada yang buatan. Emulgator juga seperti itu, yang dari alam bisa dari tumbuhan, hewani, atau mineral. Kenapa nggak ada yang dari manusia ya? Nanti ada sebenarnya emulgator yang dalam tubuh manusia, tapi berguna dalam tubuh manusia. Nah, emulgator sintetis itu berasal dari sabun, twin and span contohnya. Kita bahas emulgator alam, tumbuhan. Nah, ini merupakan dari bagian dari golongan karbohidrat ya. Emulgator yang terbentuk adalah emulgator tipe OE. Sangat pekat terhadap elektrolit dan kadar alkohol yang tinggi, dan dapat mudah dirusak bakteri. Contoh emulgator ini gom Arab, tagakan, agar-agar, condrus. Nah, contohnya ini ya, kita perlu belajar sedikit. Lalu gom Arab misalnya didalami, cocok untuk emulgator tipe OW dan banyak digunakan untuk obat minum. Lalu emulsi yang terbentuk sangat stabil dan tidak terlalu kental. Kestabilan emulsi yang dibuat dengan gom Arab berdasarkan pada dua faktor, yaitu kerja gom sebagai kolet pelindung. Ini ada teorinya juga sudah dijelaskan ya dulu ya. Lalu sebagai terbentuknya cairan cukup kental dengan adanya gom Arab ini, sehingga laju pengendapan cukup kecil tetapi massa masih dapat dituang. Nah, ini aturan-aturan yang sudah dibukukan tapi bisa dimodifikasi jika tidak dinyatakan lain. Jadi ngeliat kondisi dalam suatu resep atau formulasinya. Emulsi yang dibuat dengan gom Arabnya sebanyak 1 kali jumlah minyaknya. Ini rumus utama. Tapi bisa aja dimodifikasi nanti. Untuk membuat korpus emulsi, nah, apa itu korpus emulsi? Nanti kita akan belajar ya, sudah belajar mungkin di praktikum. Korpus emulsi yaitu ketika sudah dibilang bahasa mudahnya setengah jadilah emulsi. Ya, untuk membuat korpus emulsi diperlukan 1,5 kali bobot gom. Nah, lalu diaduk kuat dan diencerkan dengan sisa air. Diaduk kuat di sini kalau emulsi. Kalau diaduk lemah, dia pasti pecah emulsinya. Lalu sebenarnya tadi pada aturan gom banyak yang ada beberapa ketentuan, tapi kita potong saja yang bisa adik-adik searching di buku. Teragakan ini, dispersi dengan teragakan dalam air sangat kental, sehingga untuk memperoleh emulsi dengan viskositas yang baik hanya diperlukan teragakan sebanyak 1/10 gom Arab. Ya, jadi ini banyak digunakan dalam kombinasi, terutama untuk memperoleh kekentalan ya. Jadi jangan terlalu banyak penambahan teragakan kalau adik-adik pengen buat emulsi sendiri. Bekerja optimum pada pH 4,5 sampai 6. Nah, jadi perlu diperhatikan, kelihatannya remeh, tapi perlu diperhatikan. Kalau pH dari emulsi kita terlalu basah, tentunya dia teragakan tidak berfungsi maksimal.
Lalu dibuat korpus emulsi dengan menambahkan air sekaligus sebanyak apa? 20 kali berat tragakan. Ini panduannya. Terkadang kalau kita mau modifikasi sendiri, ya untuk memudahkannya itu perbandingannya. 20 kali berat tragakan airnya. Ya. Dan hanya berfungsi sebagai pengental, ya, tidak sebagai koloid pelindung, ya. Agar-agar kurang efektif jika digunakan sendiri. Umumnya ditambahkan untuk menambah viskositas dari emulsi. Oke, sama tadi ya. Sebelum dipakai dilarutkan dengan air mendidih. Nih, sebelum dipakai, lalu didinginkan sampai suhu tidak kurang dari 45 derajat, ya, seperti gel. Lalu ini digunakan pada kadar 1-2% biasanya. Nah, untuk conrus sangat baik dipakai untuk emulsi minyak ikan. Nah, untuk mudahnya cara persiapan seperti agar-agar tadi ya, dipanaskan lalu didinginkan. Emulgator lain contohnya pektin, metil selulosa, CMC, karboksimetil selulosa dengan kadar 1-2%. Nah, banyak sekali jadi emulgator. Lalu emulgator hewani, contohnya adalah kuning telur. Nah, ini kenapa banyak kuning telur digunakan dalam pembuatan kue ya, untuk ibu-ibu atau adik-adik cewek nanti yang hobi buat kue. Kenapa kuning telur itu ternyata mengandung lecitin dan kolesterol, dan ini sama dengan yang terjadi pada manusia, yaitu empedu. Empedu itu fungsinya untuk mengemulsikan lemak karena dia mengandung apa? Lecitin dan kolesterol. Itu emulgator yang Tuhan telah ciptakan di tubuh manusia. Luar biasa ya. Jadi fungsinya tadi empedu untuk mengemulsikan lemak untuk membantu pencernaan. Apa jadinya tanpa empedu? Kacau pencernaan kita. Dan ternyata fungsi kuning telur itu ya seperti itu juga di dalam emulsi berguna. Coba tanpa adanya kuning telur atau tanpa adanya telur di dunia ini, kan gak enak gitu ya. Nah, lecitin sendiri dia cocok untuk emulgator tipe OW, sedangkan kolesterol sebaliknya WO. Dan kemampuan lecitin di sini lebih besar dari kolesterol. Iya, lecitin mampu mengemulsikan minyak lemak 4 kali bobotnya, nih aturannya, dan minyak menguap 2 kali bobotnya. Lalu dengan adipselanei, ini sering juga digunakan dalam pembuatan pasta atau salad atau krim ya, campurannya. Nah, ini banyak mengandung kolesterol, pemakaian luar ya, banyak digunakan untuk pemakaian luar, dan sifatnya untuk menambah kemampuan minyak untuk menyerap air. Dalam keadaan kering dia dapat menyerap air 2 kali bobotnya. Iya, jadi bersifat higroskopis juga nih. Nah, emulgator dari mineral, contohnya Vigam, ya, yaitu terdiri dari dia senyawa anorganik, garam-garam magnesium dan aluminium silikat. Ya. Emulsi yang terbentuk biasanya emulsi tipe WO, kadarnya 1% ya, biasa digunakan dan khusus untuk pemakaian luar. Bentonit, nah, tanah liat ini terdiri dari senyawa aluminium silikat. Ya, sifatnya dapat berabsorpsi sejumlah besar air massa seperti gel. Kadar yang digunakan biasanya 5%. Lalu bagaimana dengan emulgator sintetis? Contohnya di sini sabun. Dia sangat peka terhadap elektrolit untuk membentuk emulsi tipe WO atau OW tergantung valensi. Kalau sabun yang bervalensi 1 tipe WO digunakan, contohnya kalium. Untuk yang sabun valensi 2 tipe WO, contohnya kalsium ya. Nah, ini aturan yang sederhana. Emulgator secara umum kita telah pelajari bahwa dibagi juga menjadi emulgator yang anionik, kationik, non-ionik, dan amphoter, yang tentunya juga sudah kita bahas ya di kuliah kita sebelumnya. Nah, untuk merangkum, emulsi juga penting ya untuk diketahui bahwa konsistensi fase dispersinya dapat berkisar dari cairan yang mudah mengalir hingga semi padat, sehingga berkisar dari lotion hingga viskositas yang relatif lebih rendah, hingga salep dan krim yang bersifat semi padat tadi. Diameter partikelnya seperti ini ya, 0,1 hingga 10 mikrometer. Meskipun nih diameter partikel sekecil 0,01 mikrometer dan sebesar 100 mikrometer juga tidak jarang ditemukan dalam beberapa sediaan emulsi. Lalu bahan pengemulsi atau emulsifier itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Sebenarnya sama ya, sudah ada dulu kuliahnya.
Ada yang disebut sebagai surfaktan, ada yang disebut koloid hidrofilik untuk selaput multimolekul tadi ya, di sekeliling tetesan-tetesan minyak yang terdispersi atau sebaliknya dalam emulsi. Lalu ada yang sebagai partikel padat yang terbagi dengan halus. Nah, diat ya, absorpsi pada antarmuka sehingga bentuk selaput. Intinya adalah pembentukan selaput dari ketiga macam emulsifier ini. Membentukkan selaput baik bersifat monomolekul, multimolekul, atau partikular. Nah, ini adalah contoh dari some typical emulsifying agents berdasarkan kelasnya. Di sini bisa kita lihat partikel, di sini ada yang bersifat partikel padat tadi yang terbagi halus, kemudian ada yang sebagai koloid hidrofilik, ada yang sebagai surfaktan. Surfaktannya jenis apa? Anionik atau kationik. Ini bisa kita lihat ya, ada trietolamin, nanti banyak kita jumpai di lab. Bentonit, ternyata bentonit vigam termasuk solid particle ya. Membentuk tipe emulsi apa? Ada di sini semua. Ya, di sini koloid hidrofilik contohnya, tipe OW ya, misalnya. Baik. Lalu bagaimana sih kaitannya dalam kuliah farmastika? Pada prinsipnya pembuatan emulsi ada 3: gom kering, gom basah, dan pembuatan besar botol. Untuk gom kering biasanya saat pengemulsi ini gom Arab dicampur dulu dengan minyak. Ini double ini kelebihannya, dicampur dulu dia dengan minyak cara buatannya. Lalu tambah air untuk membuat korpus emulsi. Tentunya diaduk ya, sambil diaduk kuat. Lalu diencerkan dengan air yang tersisa. Itu prinsip sederhananya. Ya, jadi gom atau pengemulsinya dicampur dulu dengan minyak. Lalu metode gom basah. Gom basah ini pengemulsinya ditambah ke air atau musilago lendir yang terbentuk. Lalu baru minyaknya dicampur untuk membuat emulsi. Lalu encerkan dengan sisa air. Tentunya dalam pengadukan yang kuat ya, bertahap dan sedikit-sedikit. Bagaimana dengan metode botol? Yaitu digunakan minyak untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak yang viskositasnya rendah. Serbuk gom tadi dimasukkan dalam botol kering, tambah 2 bagian air udahnya, lalu botol tutup, dikocok kuat. Nah, ini kan nggak mungkin diaduk, tapi dikocok kuat. Ada proses termodinamikanya. Lalu tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Jadilah. Nah, untuk emulsi tentunya kalau sudah jadi bisa tidak stabil. Contohnya saja dalam produk makanan kita lihat susu ya. Kalau susu itu dipanasin terus kan lama-lama dia akan rusak ya. Rusak. Contohnya saja itu susu mudahnya. Terjadi apa? Emulsi yang stabil seperti ini partikelnya. Lalu bisa terjadi flokulasi, di sini koalesensi, partikel-partikel globulnya menjadi lebih besar ya. Lalu akhirnya terjadilah pemisahan. Nah, bagaimana bisa juga terjadi inversi? Jadi tipe inversi ini irreversible sifatnya. Dari emulsi yang tipe WO bisa jadi OW, irreversible. Dan juga bisa terjadi creaming ya, ini lebih di permukaan. Tapi creaming sifatnya reversible. Kalau dikocok lagi biasanya bisa balik lagi. Kalau koalesensi juga bersifat irreversible. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Dari good emulsion bisa terjadi flokulasi atau coalescence ya, lebih besar partikulatnya akhirnya memisah lagi. Kalau terjadi creaming nih ya, pemisahan ya, hampir terpisah juga. Akhirnya terjadi yang paling parah breaking, terpisah dia. Kenapa? Banyak pemanasan bisa, karena bakteri juga bisa proses itu, bisa juga penambahan garam-garam elektrolit kayak gitu juga bisa menyebabkan ketidakstabilan dari emulsi itu. Untuk lebih jelasnya bisa kita searching lebih jauh ya, mudah sekali di internet. Lalu bagaimana untuk penentuan tipe emulsi? Tipe emulsi juga sudah dijelaskan, bisa dengan banyak metode ya, uji pengenceran, entah itu tipe MA. Kalau tipe MA tinggal diencerkan dan air, begitu sebaliknya. Uji konduktivitas, uji hantaran listrik, tentunya itu tipe MA lampu akan menyala kalau konduktivitas listrik diantarkan listrik.
Larutan warna juga bisa kayak gitu. Di sini bisa dibaca. Pewarna larut air akan larut dalam fase berair dari emulsi. Nah, sementara zat warna larut minyak akan ditarik oleh fase minyak. Nah, ketika pengujian mikroskopik menunjukkan bahwa zat warna larut air menyemprot dalam fase kontinu, maka dapat diasumsikan bahwa ini tipe Ma. Begitu sebaliknya ya. Lalu bisa juga dengan penentuan tipe emulsi dengan tes fluoresensi. Banyak minyak yang jika dipaparkan pada sinar UV akan berfluoresensi. Jika tetesan emulsi dibentangkan dalam lampu fluoresensi di bawah mikroskop dan semuanya berfluoresensi, menunjukkan emulsi AM. Nah, jika emulsi Ma, fluoresensinya berbintik-bintik. Itu ya mudahnya. Atau juga bisa dengan uji arah creaming. Uji arah creaming. Jika creaming emulsi menuju ke bawah, berarti emulsi AM. Ini mudahnya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa minyak kurang padat daripada air maksudnya. Atau bisa juga metode kertas saring. Kertas saring dijenuhkan dengan COCl2 dan dikeringkan. Terus dikeringkan, warna awal adalah biru berubah menjadi merah muda bila emulsi Ma ditambahkan. Nah, ini panduannya ya. Jadi itulah tentang penentuan tipe emulsi. Ini adalah contoh aplikasi resep yang bisa diaplikasikan nanti di lab. Ada oleum lecoris acelik 50 gram, PGA 15 gram, gliserol 5 gram, aquae 37,5 gram, oleum cinnamomum 3 tetes. Suruh dibuat nih emulsi Misfake Emulsion Signature Didier Cotler Unam. Nah, bahasanya seperti itu ya bacanya. Jadi aturan minumnya 3 kali sehari 1 sendok takar. Untuk siapa pasiennya DID 5 tahun, ini berarti anak. Nah, dan jangan lupa dalam aturan penulisan resep DID maka dibuat setengahnya, sehingga semua dibuat setengahnya. Ya, di sini oleum lecoris ya. Di sini berarti ada emulgatornya PGA. Tadi ya untuk obat minum. Nah, untuk menyatukan fase minyak dan airnya. Cinnamomum ya untuk baunya lebih enak aja ya. Lalu dibuat setengahnya tadi ya, berarti penimbangannya PGA dia dikalikan setengah semua 7,5 gram. Jadi ya intinya dijadikan setengahnya. Yang perlu diperhatikan adalah dalam membuat korpus emulsi ada aturan-aturan. Jadi di sini oleum lecorisnya kan tadi dibuat setengah menjadi 25 gram. Maka untuk membuat korpus emulsi dia 2 kali PGA. Nah, 2 kali PGA yaitu 15 gram untuk buat korpus emulsi, lalu sisanya 10 gram disimpan dulu. Yang nantinya akan tentunya dicampurkan ya, jangan dibuang. Lalu gliserolnya tadi udah ya. Aquanya ini tadi kalau setengahnya berarti 18,75 gram. Nah, untuk membuat korpus emulsi digunakan 1,5 kali dari PGA sehingga 11,25 gram. Jadi dicampurin. 7,5 gramnya disimpan dulu. Nah, seperti itu ya prinsipnya. Jadi nggak semuanya langsung serta-merta dicampur. Bagaimana pembuatannya? Dari penimbangan tadi PGA, oleum lecoris, dan air ya, ini diaduk di dalam mortir ya, dihomogenkan untuk membuat apa? Korpus emulsi. Jadi tadi ya, berarti airnya berapa? 3/2 kali dari PGA, lalu oleum lecorisnya 2 kali dari PGA. Bisa juga sebenarnya dengan modifikasi lain yang bisa dioptimasi. Ini yang sudah terbuat saja ya, sehingga bisa dicari hitungan seperti itu. Dan masih bisa mungkin kegagalan kalau ngaduknya nggak kuat. Nah, karena untuk membuat korpus emulsi aduk kuat, aduk rata dan homogen dengan gerakan keluar ke dalam, plek plek plek. Nah, bunyinya seperti itu nanti. Mungkin ada yang pernah buat ya, yang dari SMK udah berpengalaman, trek bunyinya kayak gitu. Harus kuat dan cepat. Lalu baru tambahkan gliserol dan sisa oleum lecoris tadi yang disimpan dan serta air. Aduk homogen lagi. Aduk homogen, jangan berhenti gitu ya. Lalu ditambah 2 tetes tadi oleum cinnamomum sebagai supaya baunya lebih enak. Lalu taruhlah di botol dan etiket. Digunakan untuk apa? Obat penambah nafsu makan ya, untuk anak tadi itu. Demikian cara pembuatan emulsi, dan mudah-mudahan
kuliah kali ini dapat bermanfaat memahami dari sisi farmasi fisik yang mungkin sudah kita bahas sebelumnya, dan ini adalah secara farmastika dengan prinsip pembuatannya tadi ya. Yang penting kita mengetahui adanya emulgator dan fase dispersi dan fase medium dispers. Demikian kuliah dari saya, dan hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuat kita bahagia. Mungkin kita hargai pembuatan emulsi yang sederhana, siapa tahu adik-adik bisa menjadi businessman or businesswoman seperti pendiri Wardah yang kaya dari kosmetika. Salam apoteker Indonesia.